Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kumar Davanuha, NPM 251010353. Saya kelas M, Universitas Islam Riau Fakultas Hukum. Dosen pengampu Ibu Dr. Selvi Harvia Santri SHMH. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai dasar negara. Nah, untuk yang pertama ada pendahuluan. Di sini saya akan menjelaskan pengertiannya. Pengertian itu ada dasar negara adalah landasan kehidupan bernegara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum. Analoginya itu seperti pondasi pada sebuah bangunan. Semakin tinggi bangunan itu atau negara itu, semakin kuat pula pondasi atau dasar negara yang dibutuhkan. Nah, fungsi utamanya ini memberikan arah, tujuan, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa. Nah, selanjutnya ada landasan historis, proses perumusan. Pembentukan BPUPKI pada tanggal 29 April 1945, upaya mencari bentuk dasar negara, usulan tokoh yaitu Mohyamin pada tanggal 29 Mei, Pri Kebangsaan, Kemanusiaan, Ketuhanan, Kerakyatan, dan Kesejahteraan. Supomo pada tanggal 31 Mei, Teori Negara Integralistik, dan Ir Soekarno pada tanggal 1 Juni memperkenalkan istilah Pancasila. Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945, konsensus awal antara golongan kebangsaan dan agama. Pengesahan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI secara resmi menjadi hukum positif. Nah, selanjutnya ada Pancasila sebagai Stat Fundament Alnom. Kedudukan hukum berdasarkan teori Hans Kelsen dan Hans Nawiaski, Pancasila adalah norma dasar tertinggi. Implikasinya menjadi syarat berlakunya tertib hukum berada di atas UUD 1945 dalam hierarki norma atau sebagai sumber undang-undang dasar. Tidak dapat diubah secara hukum karena merupakan identitas kelahiran negara. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan formal Pancasila tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan material pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah penjabaran terperinci dari nilai-nilai Pancasila. Implikasi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak boleh diubah karena di dalamnya terdapat dasar negara Pancasila. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis nilai sila demi sila. Yang pertama, ada ketuhanan yang Maha Esa. Asas moral dan spiritual bangsa, negara menjamin kemerdekaan beragama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pengakuan hak asasi manusia dan martabat manusia. Yang ketiga, ada persatuan Indonesia. Nasionalisme yang mengatasi paham suku, ras, golongan, atau Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi yang mengedepankan musyawarah mufakat, bukan sekedar suara terbanyak. Dan yang terakhir ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan akhirnya negara untuk menciptakan kemakmuran yang merata. Nah, selanjutnya ada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Dasar hukum, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Aplikasi, setiap undang-undang, peraturan pemerintah, hingga perda harus selaras dengan nilai Pancasila. Jika bertentangan dengan itu, dapat diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Nah, selanjutnya ada tantangan implementasi di era modern. Tantangan ideologisnya itu munculnya paham radikalisme, liberalisme,
dan individualisme. Dan selanjutnya ada tantangan sosial, ketimpangan ekonomi, dan polarisasi masyarakat di media sosial. Dan yang terakhir ada tantangan institusional, korupsi dan lemahnya penegakan hukum yang tidak mencerminkan keadilan sosial. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aktualisasi Pancasila di masa depan. Yang pertama, ada internalisasi, menanamkan nilai Pancasila bukan sekedar hanya hafalan, melainkan juga untuk perilaku sehari-hari. Yang kedua ada digital citizen, menggunakan media sosial dengan etika yang mencerminkan bangsa yang beradab. Dan yang terakhir ada kebijakan publik, mendorong kebijakan yang pro rakyat kecil sesuai sila kelima, Pancasila. Nah, dari materi-materi yang saya jelaskan tadi, kesimpulannya adalah Pancasila adalah jati diri yang mempersatukan lebih dari 17.000 pulau dan ratusan etnis. Sebagai dasar negara, Pancasila adalah kompas yang memastikan kapal besar Indonesia menuju cita-cita kemerdekaan. Merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Selanjutnya, saya akan menampilkan sebuah video tentang Pancasila. Selamat menonton. Pancasila, dasar negara kita yang kokoh dan mempersatukan. Mari kita simak perjalanan sejarahnya, khususnya pada sidang PPKI. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dikenal dengan PPKI mengadakan sidang untuk membahas dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 serta Dasar Negara. Di sidang tersebut, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta memainkan peran penting dalam menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Peristiwa penting selama sidang PPKI. Yang pertama, pengesahan UUD 1945. Yang kedua, pemilihan presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, pembentukan KNIC. Yang keempat, pembagian wilayah Indonesia. Yang kelima, pembentukan departemen pemerintahan. Yang keenam, pembentukan Badan Keamanan Rakyat. Yang ketujuh, pembentukan Tentara Nasional Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Sebagai generasi muda, kita dapat belajar dari sejarah Pancasila bahwa persatuan dan kesatuan adalah kunci untuk mencapai cita-cita bangsa. Kita harus terus menjaga dan memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita jadikan Pancasila sebagai pedoman hidup kita sehari-hari. Bersama-sama kita dapat membangun Indonesia yang lebih baik. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu jangan jadi orang India, kalau jadi Islam jangan jadi orang Arab, kalau jadi Kristen jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Ingat wahai saudara-saudara, musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi meregangkan budaya asing. Baik, sekian terima kasih atas penjelasan-penjelasan materi yang saya jelaskan tentang Pancasila sebagai dasar negara. Sebelum itu, saya ingin memberikan sebuah kata-kata dari Pak Soekarno. Aku tidak menciptakan Pancasila. Apa yang kukerjakan hanyalah menggali jauh ke dalam bumi kami,
bumi Indonesia. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.